Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ketemu lagi dengan Rizal. Kita sekarang bahas tentang fisika, besaran, satuan, dan vektor. Pada besaran, secara umum saya bagi dua. Kita bagi dua, itu asal dan arah. Kalau di buku-buku biasa enggak, dia langsung bilang pokok, turunan, skala, dan vektor, agak repot tadi. Jadi asal itu ada dua, pokok dan turunan. Pokok itu ada 7. Ada 7 buah, ada 7. Cara ngapalnya, pakai singkatannya aja. Ja, sa, wa, ca, terus su, mo. Ja itu panjang. Sa itu masa. Wa waktu. Satu intensitas cahaya, intensitas cahaya, terus tuh buat arus, suhu, mau itu juga zat. Sementara turunan itu diturunkan dari besaran pokok, jadi nggak perlu kita hafal. Yang kita wajib hafal cuma 7 yang besaran pokok. Terus ada kemudian besaran, kalau di buku-buku biasa dia nggak sebut arah, tapi besaran skalar dan vektor. Apa tuh besaran skalar? Skalar itu dia cuma punya besar dan tidak punya arah, tapi tidak punya arah, punya besar saja. Ini punya besar dan arah, ada besar dan arah, ada besar dan arahnya ada. Kemudian kita sekarang bicara dimensi. Yang penting di dimensi ini kadang-kadang ada beberapa buku terlampau detail, padahal soal cuma bicara tiga jenisnya aja. MLT, M itu mass, SI-nya kilogram, log itu meter, time itu detik. Ntar kita bahas di soal-soalnya. Kemudian kita bicara tentang vektor. Vektor itu ada 3 metodenya. Adalah pertama poligon. Poligon itu cirinya dia itu nyambung terus. Yang kedua jajar menjap. Dari kosinus, tapi ini kedua-duanya punya kelemahan. Kalau poligon ini kelemahan ini harus presisi. Presisi itu skalanya tepat. Kalau kosinus itu pada saat dia bicara lebih dari 2 vektor itu ribet. Kalau lebih dari 2 vektor, itu ribet, kompleks. Dan penjumlahannya secara dari kosinus itu ada di topik trigonometri. Jadi kemarin saya nggak bahas. Nah, untuk menutupin keduanya ini dipakai dengan metode analisis atau sebagian orang menyebut dengan proyeksi. Oke. Di sini ada soal, dia bilang dimensinya adalah N-1 times 2. Jadi untuk bisa membuat ini satuan dari besaran milik siapa, kita ubah ke satuan. M itu berarti massa, berarti kilogram. L itu berarti panjang, berarti per meter. Ini detik kuadrat di bawah detiknya. Nanti kita kejar di sini, kita lihat di sini ada pilihan macam-macam. Kita hafal gaya itu mesti dengan M kali A. Kemudian tekanan itu P sama dengan F per A. Kalau ini nggak mungkin, karena satuannya otomatis kita bilang kilogram meter per detik kuadrat. Berarti bukan. Kalau ini kita lihat, ini berarti kilogram, kita bisa rumusin meter M kali A per luasnya A kuadrat, berarti kita ubah ke satuan sekarang kilogram meter per detik kuadrat per meter kuadrat. Berarti dapatnya kilogram meter per detik kuadrat. Berarti ini adalah satuan dari tekanan. Jawabannya tekanan.
Sekarang ada contoh soal lagi yang lain. Satuan dari energi. Memang satuan energi itu apa? Untuk bisa dapat jawab soal ini, kita harus tahu rumus energi. Energi itu bisa macam-macam. Ada pilihan, bisa kita bilang energi potensial, bisa kita bilang energi kinetik, bisa kita bilang usaha, bisa macam-macam. Energi potensial itu rumus MGH. Energi kinetik itu rumus setengah mv². Intinya kita hafal rumus-rumus dasarnya. Usaha itu F kali S. Nah, satuannya semua sama sebenarnya. Oh, pilihannya 1, 2, 3, 4. Oke. Dia bicara sini ke listrik juga masuk. Listrik. Energi listrik. Energi listrik itu rumusnya adalah daya kali waktu. Sehingga kita bisa bilang satu energi bisa daya itu watt hour. Ini joule. Ini juga joule sebenarnya. Sama-sama joule. Daya kuda detik, elektron volt. Kilowatt jam, joule, elektron volt. Elektron volt itu bicara ke energi listrik, energi potensial listrik. Energi potensial listrik. Energi potensial listrik itu sama, sebenarnya hampir sama seperti usaha juga bisa kita katakan. Sebenarnya hampir sama. Jadi rumusnya tetap F kali S. Cuman kita lihat ini sama juga dengan Q kali delta V. Sehingga dapatnya elektron volt. Intinya di besaran dan satuan kita hafal besaran pokok yang ada 7 tadi, kemudian satuan yang umum kita sesuai dengan besaran pokok tadi. Nah, sementara untuk dimensi kita cukup hafal MLT tadi aja. Oke, kita pindah ke vektor. Oke. Di sini saya akan coba menunjukkan perbedaan antara ketiga metode penjumlahan vektor, itu poligon, jajaran genjang, dan proyeksi atau analisis. Nah, kalau poligon itu inti seperti saya katakan tadi, itu harus presisi, skala panjangnya, sudutnya semua, sehingga untuk saat ujian itu nggak mungkin kecuali kita pakai penggaris dan jangkar dan seterusnya, sehingga agak ribet. Yang kedua, jajaran genjang. Ini ada soal P, ini P-nya, ini Q, ini R. Dia minta P kurang Q tambah R. Berarti karena dia kurang, berarti apa yang berlawanan? Kayak ini P kurang Q tambah R sesuai dengan arahnya. Ini cara poligon. Kalau cara jalan genjang, nah kita sesuai gambarkan juga. Sana P-nya, sana P-nya, ini min Q, ini R-nya. Ini R-nya. Nah, kita mencari berarti satu-satu, kita cari resultan satu dulu, R1-nya dulu, baru dicari lagi, diproyeksikan lagi, agak ribet, agak panjang. Maka biasanya dipakai metode analisis proyeksi ini. Maka diproyeksikanlah ini PX, PY, ini sudah ada, ini RX, ini RY, sehingga lebih sederhana. Lebih mudahnya kita langsung ke soal yang ada nilainya, kerjaan soal. Ini ada dua buah vektor, dia bilang masing-masing 5 dan 10. Oke, dia minta resultan dua buah vektor. Ada kecepatan nilainya 5 dan 10 sudut 60. Nanti kita gambarkan. Kita bikin slide tunggu langsung. Nilai 5 dan 10. 10, 5. Sudut tangkapnya 60. Ingat, di bab trigonometri kita lihat lagi, kalau di kosinus itu berarti yang aktif, berarti ini kosinus, berarti 5 kosinus 60. Berarti ini di depannya berarti 5 sinus 60. Maka langsung kita katakan, kita pakai metode analisis lebih mudah, maka kita katakan sigma fx nya ada berarti 10 tambah 5 cos 60.
sementara sigma FY nya cuma 1, berarti kita katakan 5 sin 60. Coba ingat lagi di trigonometri, kosinus 60 itu adalah, ingat gambar tribun kosinus, makin besar sudutnya nilai makin kecil, berarti kita katakan 10 tambah 5 kali setengah, karena sudutnya makin besar. Ini berarti 5 tambah setengah kali setengah akar 3, sehingga dapatnya sini 12,5. Ini dapatnya 5/2 akar 3, sehingga resultan kedua vektor adalah, sehingga F resultan sama dengan akar sigma fx kuadrat tambah sigma fy kuadrat. Kalau kita kuadratin berarti ini 12,5 kuadrat ditambah 5/2 akar 3 dikuadratin. Oke. Saya ingin nunjukin satu lagi sini metode penjumlahan kalian supaya kita mudah. Ini hanya teknik mempermudah, sebenarnya kepakai juga untuk anak SD, SMP dan seterusnya. Jadi misalkan ada dia bilang 15 kuadrat, itu nyambung ke sini, kita mudah. Pakai metode yang rumusnya adalah n kali n tambah 1, 25. Ini bisa dikatakan contoh, saya katakan 25 kuadrat, berarti dengan 2 kali 2 tambah 1, 25. Dapatnya 2 kali 3, 25, dapatnya 65. Contoh lagi bisa saya katakan 75 kuadrat, maka dengan rumus ini maka kita akan katakan 7 kali 8, 25. Maka dapatnya 5625. Coba bisa dibuktikan. Ini berlaku untuk belakangnya 5. Sementara kalau di luar belakang 5 kita pakai metode yang di matematika saya bahas. Itu A tambah B dikuadratin. Sehingga dengan rumus ini kita nyambung semua dengan bab-bab yang lain. Jadi tanpa pakai ada mungkin sebagian ada pembelajaran pakai teknik simpan sana, simpan sini, pegang sana, itu repot. Nggak mungkin kita bisa ingat terus. Kalau ini pakai terus di SMP sepanjang sekolah kita pakai terus. Sehingga kita pakai misalkan ada soal dia bilang 79 kuadrat. Supaya kita mudah, saya bilang ini 80 kurang 1 dikuadratin. Sehingga dapatnya 80 kuadrat tambah 1 kuadrat dikurang 2 kali 1 kali 80. Sehingga dapatnya 6400 tambah 1 kurang 160. Sehingga lebih mudah. Sama macam ini 12,5. Sehingga kita katakan 12,5 kuadrat itu sama dengan kita katakan 12 kali 13 25. 12 kali 13. Nah, kalau ada angka macam gini 12 kali 13. Kalau waktu zaman SD kita kali begini. Saya tidak mau, itu pernah terlalu ribet. Jadi kita pakai metode ini lagi, penjabaran. Berarti 12, 13 itu 10 tambah 3. Sehingga lebih mudah, dapatnya 12 kali 10 tambah aja 0, 120. 12 kali 3, 36, berarti 156. Sehingga itu jawabannya adalah 156, 15, 6, 25. Oke. Sehingga bisa aja lanjut selanjutkan soalnya. Kita kerjain lagi soal yang lain. Coba bahas tentang soal vektor. Ini ada vektor F1 dikatakan 20 Newton, F2 15 Newton. Maksimum berapa? Kita anggap dia searah. Kalau searah berarti kita bilang 20 tambah 15. Jadi 20 15. Jadi maksimum adalah 30. Nah, dia bilang minimum. Maka kita katakan sini 20-nya, sini 15-nya. Maka resultannya adalah 20 kurang 15, 5 ya. Betul. Nah, sekarang dia bilang membentuk sudut 60 derajat. Kita gambarkan. Saya gambarkan, misalkan saya katakan di sini adalah F2-nya 15, yang bilangkan mudah. Sini F1-nya 20. Maka saya proyeksikan sini. Sudut 60. Ingat lagi dalam fisika,
cos 60 itu udah setengah. Berarti sini 20 cosinus 60. Ini berarti 20 sinus 60. Kenapa sinus? Karena sinus itu depan sudut, sementara cosinus yang mengapit sudut. Maka dia cosinus. Sehingga resultannya kita katakan, sehingga f x-nya adalah 15 ditambah 20 cosinus 60. Sigma f-nya adalah 20 sinus 60. Berarti dapatnya 15 tambah 20 kali setengah. Dapatnya 20 di 10, tadi 25. Ini dapatnya 20 kali setengah akar 3. Dapatnya 10 akar 3. Sehingga resultannya adalah akar 25 kuadrat ditambah 10 akar 3 dikuadratin. Ingat teknik tadi, berarti sini 625 tambah 10 akar 3 dikuadrat berarti 300. Berarti akar 925. 925 itu berarti 30 lebih, tapi tidak lebih dari 32. 30-an. 30, sekian. 30-an. 31 nggak sampai. Kalau 31 kuadrat, ingat teknik 30 tambah 1 dikuadratin. Berarti dapatnya 900 tambah 1 tambah 60. Tidak mungkin, berarti 30-an, sekian. Sekarang ini ada soal kedua. Soal kedua ini berarti kita pakai metode analisis. Presikan aja langsung. Ini berarti 12 cosinus 6 30. 10 sinus 60. Sorry, cosinus 60 pernah mengapit. Cosinus 60. Ini presikan 6 sinus 45. Ini presikan 12 sin 30. Sehingga kita katakan sigma fx-nya adalah 12 kali cosinus 30 ditambah 10 cosinus 60. Sigma f-nya adalah 12 sin 30. Cos ini cos, maka sini sin. 12 sin 30. 12 sin 30 sini. Sin 30 tambah 6 sin 45. Ini angkanya nggak bulat karena saya ngarang soal. Kalau di soal SPMB bukan angkanya bulat lebih sederhana. Ini soal ketiga. Seperti dikatakan, ini vektor punya arah. Jadi sebuah perahu akan menyeberang di mana lebar sungai itu 20 meter. Kecepatan perahunya itu 4 meter per detik. Kecepatan aliran air itu 3 meter per detik. Nah, sehingga perahunya tidak akan bergerak seperti ini, tapi dia akan bergerak seperti ini karena ada gerakan air lagi, sehingga V resultannya adalah akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat, dapatnya adalah 25. Akar 25 itu adalah 5 meter per detik. Sehingga bisa ditanya sama dia, berapa jarak tempuhnya? Sehingga jarak tempuh perahu, jarak tempuh S perahu sama dengan 5 dikali T-nya. Sekarang kita hitung dulu waktunya. Berarti 5 panjang sini 4, berarti 5 kali 4. Berarti, sorry saya salah. 20 meter. Berarti di sini kalau sini 20 meter, berarti berapa kecepatannya? Sini 5. Sini 4. Berarti V S perahunya adalah 5 kali 20 bagi 4. Berarti 5 kali ini 25 meter. Kesimpulannya untuk di vektor itu ada kita lebih mudah pakai metode analisis. Ini analisis. Lebih mudah biasakan kerjaan soal itu analisis. Sementara kalau dia bicara jarang-jarang, kita cukup hafal dalil kosinus. Dalil kosinus itu rumusnya tadi sudah saya tulis.
A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2AB kosinus alfa. Tapi beda ini dengan dalil kosinus di matematika. Pada dalil kosinus matematika dia kurang, karena sudutnya itu kurang 180. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.